Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda Putri. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa pada Pembelajaran Matematika dengan menggunakan model pembelajaran generatif atau generative learning di SMP 9 Pariaman. Untuk yang pertama yaitu definisi pembelajaran generatif. Model pembelajaran generatif atau generative learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pengintegrasian atau menyatukan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh siswa, sehingga diharapkan terjadi proses adaptasi saat menghadapi stimulus baru yang diterima. Model pembelajaran generatif ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep menghasilkan informasi baru terhadap apa yang mereka ketahui sebelumnya. Setelah itu, pembelajaran generatif merupakan salah satu model pembelajaran yang menuntun seorang guru agar dapat membimbing peserta didik dengan memperhatikan karakteristik kemampuan awal peserta didik. Keunggulan dari model pembelajaran generatif ini adalah lebih efisien untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa secara mandiri, bekerja sama dengan teman kelompok untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, elemen dasar pembelajaran generatif. Yang pertama yaitu mengingat atau recall. Mengingat merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generatif learning yang melibatkan siswa untuk menarik kembali informasi dari memori lama. Ini bertujuan untuk mempelajari informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, menggabungkan atau integration. Menggabungkan merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generative learning yang mengharuskan peserta didik untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Integrasi ini bertujuan untuk mentransformasi informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diingat oleh peserta didik. Banyak metode-metode yang bisa digunakan dalam integrasi ini, yaitu paraphrasing atau mengoutload dengan bentuk naratif, summarizing, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mengolah atau organization. Mengolah merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generative learning yang melibatkan peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara yang sistematis. Teknik yang digunakan dalam organisasi ide yaitu analisis gagasan kunci, outlining, kategoris, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu merinci atau elaboration. Merinci merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generative learning yang mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Nah, elaborasi ini bertujuan untuk menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi yang baru. Banyak juga metode-metode yang bisa dipakai digunakan atau dipakai dalam elaborasi ini, yaitu membuat gambar mental atau diagram fisik, free writing, elaboration kalimat, tampilan visual, slide, dan majalah dinding. Selanjutnya, proses pembelajaran generatif. Nah, menurut Min pada tahun 2014, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran generatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses motivasi atau demotivational process. Proses motivasi ini ditentukan adanya minat dan atribusi yang menurut Whitrock, persepsi siswa terhadap dirinya berhasil atau gagal sangat mempengaruhi motivasi siswa, sedangkan minat sangat bersifat pribadi dan berasal dari diri siswa. Pembelajaran yang meningkatkan minat dan ketekunan dan motivasi adalah yang bercirikan sebagai berikut.
Pembelajaran yang mengatribusi belajar sebagai hasil dan upaya individu memperbaiki konsep diri, menciptakan kepuasan dan keterlibatan dalam proses belajar, memodifikasi persepsi siswa sebagai siswa aktif, kemudian meningkatkan kendali, tanggung jawab, dan akuntabilitas siswa dalam proses belajar. Kemudian menggunakan sistem penghargaan sebagai atribusi langsung terhadap upaya individu. Yang kedua, proses belajar atau the learning process. Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat. Faktor penting dalam proses belajar adalah perhatian, karena tanpa perhatian proses belajar tidak akan pernah terjadi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang membantu mendapatkan perhatian siswa adalah aktivitas yang menyediakan latihan, mengemukakan tujuan instruksional yang jelas, dan adanya pertanyaan yang menantang. Jadi siswa tertantang untuk menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Setelah itu memberikan interpretasi akan pentingnya topik yang akan dibahas. Terus menjelaskan relevansi topik-topik yang disajikan dengan menggunakan kasus-kasus yang mencerminkan masalahan yang menantang. Kemudian mengarahkan siswa agar menjadi pembelajaran yang mengarahkan perhatian siswa agar ini dapat menjadi pelajaran yang bermakna. Terus yang ketiga, proses penciptaan pengetahuan atau the knowledge creation process. Proses penciptaan pengetahuan dilandasi pada beberapa komponen ingatan, yaitu hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya, kepercayaan atau sistem nilai, konsep, keterampilan strategi kognitif, dan pengalaman. Oleh karena itu disarankan aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang mencoba menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan awal siswa dan menghasilkan suatu yang dapat dilihat dari proses belajar. Kemudian, proses generasi atau the process of generation. Pada dasarnya, pada saat konstruksi, pengetahuan siswa menggenerasikan hubungan antara berbagai informasi yang mereka peroleh dari pengalaman, kemudian mengorganisasi, mengelaborasi, dan merekonseptualisasi informasi untuk membentuk pengetahuan. Jadi, hal yang terpenting dalam model pembelajaran generatif adalah pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tahapan pembelajaran generatif. Menurut Choi Min pada bukunya tahun 2014 dan Wena 2012, tahapan proses pembelajaran menggunakan metode atau strategi pembelajaran generatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap orientasi. Dalam tahap orientasi, peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun kesan mengenai konsep yang sedang dipelajari dan mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari. Tujuannya agar peserta didik termotivasi dalam mempelajari konsep-konsep yang telah diajarkan tersebut. Yang kedua, tahap mengungkapkan ide. Tahap mengungkapkan ide merupakan tahap di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan mereka mengenai konsep yang telah dipelajari. Pada tahap ini, peserta didik akan menyadari bahwa ada pendapat yang berbeda mengenai konsep tersebut, baik dari teman-teman maupun dari gurunya. Yang kemudian tahap tantangan, atau bisa disebut dengan tahap pengenalan konsep. Pada tahap ini, peserta didik berlatih untuk berani mengeluarkan pendapat dan menghargai pendapat teman, serta dapat mengemukakan keunggulan dari pendapat mereka tentang konsep yang telah dipelajari. Kemudian, guru mengusulkan peragaan demonstrasi untuk menguji kebenaran peserta didik tersebut. Kemudian, tahap penerapan merupakan tahap di mana peserta didik
diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep benar pada situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ini, guru bisa memberikan banyak latihan soal supaya peserta didik lebih memahami konsep atau pembelajaran yang telah diberikan secara lebih mendalam dan bermakna, sehingga konsep yang dipelajari peserta didik pun akan masuk ke memori jangka panjangnya. Kemudian tahap melihat kembali adalah tahap peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi kelemahan dari konsep yang lama. Nah, peserta didik juga diharapkan dapat mengingat kembali apa saja yang mereka pelajari selama pembelajaran. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran generatif. Setiap model pembelajaran biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan model pembelajaran generatif. Nah, menurut Istarani dan Ridwan pada tahun 2014, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan pembelajaran generatif, yaitu menggali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebagai dasar perpaduan dengan pengetahuan baru. Kedua, menumbuhkan kembali daya ingat siswa dari yang sebelumnya telah tertanam dari pikirannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memadukan pemikiran dengan pengetahuan baru. Yang keempat, antara kemampuan siswa dengan pengetahuan baru saling terkontaminasi yang bisa disinkronisasikan. Kemudian membuat atau menentukan konsep baru dalam bidang pengetahuan. Nah, selanjutnya kekurangan dari pembelajaran generatif, yaitu siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam pemikiran akan mengalami kesulitan dan mengikuti pembelajaran ini. Kemudian, apa yang dipikirkan guru bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang ada di pemikiran siswa tersebut. Kemudian, harus banyak membaca sehingga dapat memadukan pengetahuan yang ada dalam benak pikiran siswa dengan pengetahuan yang telah diajarkan. Banyaknya siswa yang malas itu tuh merupakan kekurangan pembelajaran generatif. Yang kemudian memadukan pengetahuan yang ada dengan yang baru merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisa yang tinggi. Nah, kemudian metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian yang saya laksanakan, yaitu penelitian ini dilaksanakan pada jam sekolah pada saat saya observasi di sekolah SMP Negeri 9 Pariaman. Kedua, metode penelitian dan pengumpulan data. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 82 SMP Negeri 9 Pariaman pada tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 26 orang yang terdiri 12 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Objek penelitian ini adalah kemampuan pemecahan masalah matematik siswa dan respon siswa pada pembelajaran matematika dengan model pembelajaran generatif di kelas 82 SMP 9 Pariaman. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa tes dan angket. Bentuk tes berupa soal uraian untuk mengetahui kemampuan pemecah masalah matematis siswa. Angket pada penelitian ini digunakan juga untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan metode yang kita bahas tadi, yaitu menggunakan model pembelajaran generatif. Setelah itu, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yang terdiri dari rata-rata dan presentasi, serta skala Likert untuk analisis respon siswa. Kemudian, sumber data. Sumber datanya adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini. Data diperoleh dari siswa SMP kelas 82 untuk mendapatkan data
data hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran generatif. Dalam penelitian ini, data ini juga bersumber dari guru mata pelajaran dan wakil kepala sekolah SMP Negeri 9 Pariaman. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam observasi penelitian berdasarkan hasil penelitian pada siswa kelas 82 SMP 9 Pariaman, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan pemecah masalah matematis siswa pada penelitian ini meliputi 4 aspek, yaitu aspek memahami masalah berada pada kualifikasi yang sangat baik, aspek membuat rencana pemecah masalah berada pada kualifikasi baik, aspek melaksanakan rencana pemecah masalah dan menafsirkan hasil yang diperoleh pada kualifikasi cukup. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan mode pembelajaran generatif secara keseluruhan berada pada kualifikasi baik. Kemudian, hasil rekapitulasi respon siswa menunjukkan bahwa dari 5 pertanyaan terdapat 2 pernyataan. Hasil rekapitulasi respon siswa menunjukkan bahwa dari 5 pernyataan terdapat 2 pernyataan yang dominan setuju, yaitu pernyataan pembelajaran matematika dengan model generatif membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan membuat materi pelajaran mudah diingat. Berdasarkan analisis menggunakan skala Likert, respon siswa secara keseluruhan menunjukkan kualifikasi setuju. Hal ini berarti siswa memiliki respon setuju terhadap pembelajaran matematika dengan model pembelajaran generatif. Karena model pembelajaran generatif membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan mudah mengingat materi pembelajaran. Kemudian saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat mengemukakan saran sebagai berikut, yaitu guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan mode pembelajaran generatif pada pembelajaran matematika untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian, siswa diharapkan lebih rajin dalam berlatih pemecahan masalah, lebih rajin membaca materi-materi, lebih rajin memahami materi-materi yang telah diajarkan. Terus diharapkan adanya penelitian selanjutnya untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada sekolah dan materi yang berbeda. Baiklah, sekian presentasi saya tentang penelitian saya yang berjudul kemampuan pemecah masalah matematika siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran generatif di SMP 9. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.